Oke, kita masuk ke chapter 3, terus Boleh. langsung PR, terus besok kita ketemunya kita langsung bahas yang dikerjakan ya. Boleh Pak. Oke. Chapter 3 itu masuk ke define activity, relationship, step. Nah, ini yang sudah saya buat. Chapter 3 itu ini. Jadi ini nanti saya share. Sampean bikin ini. Namanya activity, durasinya ini, total ini. Ini. Yang sudah saya pernah buat. File close all. Ini yang pernah saya buat. Nih, nanti sampai bikin ini. Jadi namanya activity ID, activity name, di sini semua durasinya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, caranya adalah kalau cara mau bikin activity caranya itu. Itu caranya klik di sini, add ini. Gitu. Iya. Ini itu kalau diklik dia ngurutkan. Dia bisa ngurutkan. Misal dia mau urutkan berdasarkan ID, berdasarkan nama, berdasarkan start, berdasarkan finish. Tinggal diklik di sini. Oh. Ya. Oh, bisa berdasarkan ID, nama sama Berdasarkan apapun yang ada di kolom ini. Gitu. Jadi caranya klik di sini. Misalnya kita mulai yang ini tadi ya. Begin construction, set preparation. Maksudnya kita bikin construction, tinggal klik di sini. Klik di sini, klik gini. Bikin construction. Durasi misalnya di sini kan 0. 0 itu bisa kita anggap sebagai apa namanya start milestone, atau dia kita anggap sebagai titik aja. Kalau start milestone kan seperti ini, kita ubah tipenya kan. Kalau dia standarnya adalah task dependent, tapi kalau kita mau ubah sebagai start milestone, berarti ini akan dianggap dia sebagai milestone gitu. Tapi kalau kita anggap dia sebagai task aja, ya kita kasih 0 aja gitu. Gitu. Nanti sampai ketik ini sampai ke bawah. Kemudian PR berikutnya ya. PR berikutnya itu apa tadi? Activity dan step. Sebenarnya step itu tuh udah level berikutnya sih waktu kontrol, karena kalau di sini hanya define aja, belum sampai ke step. Jadi step itu maksudnya gini, kalau misalnya kita bikin sudah di level bawah lah, misal kita foundation gitu kan paling bawah, anggap aja itu paling bawah. Nah, step itu adalah misalnya foundation itu bikin pertama namanya bikin apa sih? Kalau foundation itu pembesian misalnya gitu kan. Galian misalnya Pak. Galian gitu. Nah, ini itu fungsinya nanti untuk kontrol progres sebenarnya. Jadi fungsinya itu kalau kita sudah mentok di sini, sudah mentok di level 5, kita mau bikin progress measurement system. Biasanya kan ada progress measurement system kan, kita kasih misalnya kayak engineering EFA itu 30%, IFR 30%, IFA 25%. Nah, itu kita bisa kasih di sini nih stepnya. Jadi kalau kita mau update progress tinggal komplit gitu, nanti munculnya berapa persen gitu. Ini bisa kita save di sini nih, step weight. Itu fungsinya itu kalau step itu, tapi ini udah kejauhan ini. Repot sampai nanti. Nih. Udah. Sekarang ke define activity dulu aja ya, berarti. Betul, define activity, kemudian relationship. Relationship itu ini nanti ya.
Kan setelah sampean ketik semua ini sampai ke bawah, Ya. kemudian ada relationship. Nih, suksesornya ini, kemudian like-nya di sini. Ini kelihatan kurang gede ya. Suksesor itu kan berarti ini Pak ya, apa namanya, Bawahnya. bahwa kerjaan ini dikerjakan setelah itu selesai gitu misalnya, itu gimana? Betul. Suksesor itu misalnya kayak gini nih. Begin engineering, begin construction, set preparation, ini suksesornya ini gitu. Nah, Suksesornya si bikin construction itu ya. predecessor. Activity sebelumnya itu predecessor, activity iya, setelahnya iya. itu successor. Nah, untuk memunculkan ini, nanti kan sampai ketik dari sini kan, Iya, WBS, betul. activity, activity name, activity type, original duration. Ini dari sini. Klik di sini, ini kan tab, ada tabnya kan, klik di sini, Ya. kolom, terus cari itu apa namanya tadi, WBS. Di sini klik Ctrl F, find. Kecepatan nggak? Ulang ya. Klik Coba. di sini, klik kanan, Ya, ini name ya. kolom. Kalau nggak di sini juga ada nih project view ya. Di view atau di mana sih? Ini view kolom. Ini bisa. Oke. Gitu. Tapi kalau cepet di sini klik kanan, kolom. Nah, kita mau cari nih. Klik di sini. Terus Ctrl F. Terus ketik WBS misalnya kita cari di sini. Oh iya. Terus udah ketemu WBS, mau kita pindahkan ke sini gini. Klik. Ini geser. Ini. Nah, ini kan WBS, activity ID. Activity ID di sini. Ya. Terus kemudian ada activity name. Oke. Activity name di sini. Nah, yang belum kan di sini activity type. Ya. Nah, kita di Ctrl F. Activity type. Nih. Oh, ini opsi ini udah standar semua ya, udah standarnya dari sana ya. Iya. Oh. Activity type di sini kan. Terus terakhir original duration. Ya, ya, oke. Muncul kan? Oh, dia langsung muncul ya kolom itu ya. Betul. Kolom yang dibikin ya. Kalau kita mau ngecilin, gedein dari sini, ini juga bisa klik kanan, ini kolom, terus kita bisa setting seperti ini misalnya, ditengahin tulisannya, misalnya kayak gini kan. Oh, kayak ini Ini aja kan Microsoft. activity ya. type ini kan di samping kan. Ya. Kalau mau ditengahin gini caranya. Di Edit center gitu ya. center. Ini lebarnya bisa kita setting juga gitu. Oh, Kan, ya ini kalau kita itu bisa kan geser. itu ya apa namanya? Lebih ke kayak Microsoft ya. Yes. Ini sampai kita hari ini sampai ke ini ya. Chapter ketiga ya. Define activity ya. Ya, define activity dan step. Ini saya kirim aja di sini, bisa nggak sih? Copy. Activity. Saya taruh di chat, bisa nggak ini? Upload from my computer. Jangan menyatakan bersenjata dengan cara bakar. Tapi sorry ye, gini-gini nih gua jelas nih. Makanan yang udah pernah aku makan nggak ngefek ke kekuatanku. Jadi aku menuntut makanan baru setiap saat. Kita kirim ya. Ini PR hari ini, bikin ini activity step ini sama relationship-nya. Nanti besok kita bahas, masuk ke chapter 4. Chapter 4. Oke. Schedule short-term setting sama. Kalau besok kita masih punya waktu panjang, bisa sampai schedule control tuh, bisa sampai schedule control ya. Kalau kita punya waktu panjang bisa sampai ke schedule control besok. Soalnya kemis saya ada bukber tuh. Oh, iya iya. Jadi besok kita inilah. Jadi PR kerjain, besok kita masuk ke chapter 4 dan 5 ya. Ada nggak yang masih bingung sampai ke
chapter 3 ini aja yang perlu tanyakan nggak? Yang sulit lah. Sebentar, tadi yang di di PowerPoint coba Pak. Oke. Nah ini nih, intinya kita membuat Primavera dari awal itu kan tahapannya tetap WBS ya, Correct. baru kita rendering gitu ya. Kalender, correct. Terus baru ini define activity ini memang standarnya kita bikin sendiri semua gitu ya. Betul. Ini kan activity Di setiap project. schedule ini kan. Jadi contoh gini Pak, kita misalnya bangun gedung misalnya. Betul. Misalnya gedung rumah sakit deh. Berarti kan kita ini berdasarkan apa kita bikin ini, apa memang dari memang kan biasanya kan kalau saya bikin dari Excel manual itu kan biasanya berdasarkan dari BOQ misalnya, oh ini tahapannya begini, atau memang kita bikin sendiri ini? Bikin sendiri, tahapannya itu kita bikin sendiri. Misalnya gini, seperti yang sampean contohkan, bikin rumah sakit nih, kita punya misalnya, misalnya sampean dikasih, nih Mas Pram, dikasih project manager nih ada project nih, bikin rumah sakit. Iya. Dia pasti hanya bilang gitu, kayak saya gitu kan, kayak saya kan sekarang ada di proposal kan. Sampai tahu sendiri kan, proposal itu project awal ujung pangkalnya project itu dari saya gitu. Dia hanya kasih saya scope of work. Satu scope of work itu mereka kasih itu hanya kayak dokumen ITB. Nih Rif, kita punya project ini nih, namanya misalnya bikin rumah sakit. Dokumennya nih di dalam ITB itu kan isinya ada exhibit A, scope of work. Biasanya kalau saya mulai project itu pertama yang saya baca adalah scope of work pertama. Terus yang kedua itu exhibit D. Exhibit D itu biasanya requirement, isinya requirement atau schedule. Jadi misalnya si yang punya rumah sakit tuh bilang, saya itu kepengen mulai project ini adalah di bulan Juni, dan saya berharap itu tahun depan proyek itu bisa selesai. Nah, yang buat kontrak biasanya sudah assess tuh, biasanya sudah melakukan assessment, kira-kira bikin rumah sakit itu berapa lama sih gitu kan. Dan mereka biasanya ngasih kontingensi biasanya setelah dihitung oleh profesional, bikin fit namanya, front end fit itu front end apa sih? Front end design ya. Yaitu sudah dihitung tuh oleh profesional. Oh, kira-kira kalau bikin rumah sakit dengan kapasitas gini itu selesainya adalah sekitar 24 bulan. Mereka akan bikin nih kontingensi. Coba deh kalau saya kasih ke kontraktor 20 bulan, bisa jadi seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke exhibit E biasanya kalau di kontrak itu. Kemudian ada lagi di exhibit F. Exhibit F itu isinya lebih ke detail requirement, misalnya engineering harus seperti ini, procurement harus seperti ini, itu di sana. Nah, setelah kita dikasih package seperti itu, tadi mulai bikin schedule, hal pertama yang dilakukan adalah satu, define WBS. Setelah define WBS, kalian kita munculkan, oh kalau bikin rumah sakit tuh WBS-nya apa kira-kira ya? Oh, berarti WBS pertama adalah project-nya sendiri, rumah sakit A. Terus WBS kedua apa? Kalau lebih enak, ini kan proyek ini EPCI, kita semua yang ngerjakan, mereka terima bersih. Berarti WBS keduanya saya buat disiplin. Disiplin itu berarti mulai dari engineering, procurement, construction, terus pre-commissioning gitu kan. Oke, setelah itu WBS ketiganya apa ya? Engineering. Berarti engineering, di dalam engineering itu apa yang mau kita develop? Misalnya engineering untuk merunning project ini berarti kita perlu itu project management dokumen. Misalnya project control itu harus ngeluarin project measurement prosedur, project control prosedur, project schedule prosedur, invoicing prosedur, kayak gitu loh. Itu project management dokumen. Kemudian kalau engineering dalam rumah sakit itu ada apa misalnya? Oh, nanti misalnya ada plumbing, ada foundation, ada structure, kemudian ada finishing. Itu berarti level 3-nya WBS. Nah, setelah di bawahnya lagi adalah detail activity level 4, misalnya dari tadi misalnya
engineering piping itu berarti kita mau bikin desain basis. Setelah desain basis biasanya ada analisis, kemudian setelah ada analisis, kemudian berikutnya kita bikin misalnya ada data sheet, kemudian setelah data sheet kita bikin MTO, setelah MTO, dari MTO kita bikin drawing ujungnya, terus RFQ gitu kan. Nah, level 5-nya di bawahnya itu lagi kayak kita define lagi tuh Mas. RFQ berarti apa sih yang mau kita beli? RFQ misalnya kita mau beli ini A, B, C, D, RFQ-nya ini. Desain basis misalnya analisa, kita mau mungkin analisa structure apa gitu. Kayak gitulah, itu berarti define sendiri tuh. Kita sendiri Pak ya. Iya Define dong. activity itu memang developnya kita sendiri. Betul. Itulah planner. Jadi ya saya MS udah Project kan biasa berdasarkan RAB gitu misalnya. itu RAB bisa. RAB itu kan sampai ke level 3 kalau nggak salah ya. RAB rencana anggaran belanja itu Ya. kan belum sampai ke activity dia biasanya. Betul, belum. Nah, di bawah itu masih ada activity lagi. Itu biasanya itu ada di exhibit C. Itu bisa kita gunakan juga. Misalnya exhibit C itu biasanya yang di apa namanya? Exhibit C itu di RAB dan unit price. Itu bisa kita pakai juga. Bisa ya. Sebagai landasan buat BBS juga bisa kita pakai gitu. Karena biasanya kan RAB udah jelas tuh engineering, engineering Iya, building betul. apa macam-macam. Itu kita bisa buat landasan. Tapi di bawah itu kan masih ada activity lagi tuh. Pekerjaan dari bawahnya itu apa aja gitu. Nah, dulu saya di waktu di cost control, saya kan pernah jadi cost control juga tuh. Saya pernah jadi estimator juga. Kalau saya define RAB itu sampai ke level activity, Mas. Karena ujungnya kalau proposal itu benar, saya bisa define S-curve, saya bisa define schedule, saya bisa define resources itu masuk ke schedule. Itu powerful banget. Dulu kalau saya bikin di estimator, kalau project dapat, itu planner itu udah terima bersih santai gitu aja. Karena saya sudah buatin semuanya. Nah, Berdasarkan saya tuh pekerjaan saya kemarin itu kan saya di lapangan intinya kan sipil gitu ya. Terus tiba-tiba saya dialihin ke project control dan saya tidak punya dasar ini karena saya kerjanya di konsultan, jadi saya terima dokumen itu dari kontraktor gitu. Itu makanya ini cuma nerima jadi ya. Terima jadi gitu. Ini awalnya dari mana? Ya, jadi awalnya kalau misalnya sampai nanti di konsultan itu malah justru harus paham banget itu. Harus paham banget itu. Jadi developnya dari mana. Nanti sampai lihat di channel saya itu bikin schedule yang benar seperti apa itu nanti ada di sana juga. Iya. Intinya gini ya, Mas Arif. Define activities itu di setiap proyek kan pasti berbeda. Correct. Ya, misalnya di proyek rumah sakit, proyek kantor, atau misalnya proyeknya seperti kemarin saya di pembangkit listrik, itu kan pasti selalu beda-beda. Berarti kita sendiri sebagai planner yang mendevelop aktivitas apa yang ada di proyek itu. Gitu ya. Nah, WBS itu adalah memudahkan kita untuk kontrol. Jadi misalnya kalau kita bilang rumah sakit, kalau sometimes itu kita delaynya di mana? Waduh, di mana ya? Kok nggak kedetek ya? Makanya itu WBS itu memecah activity menjadi activity yang lebih kecil di bawahnya yang bisa terkontrol. Kalau di PM Box sih bahasanya gitulah. Jadi memecah aktivitas menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah dikontrol, bahasanya gitu. Betul. Paham. Nah, dari WBS itu kita develop sampai ke work package, sampai ke activity, itu gitu. Nah, nanti define activities ini kita bisa develop sendiri, bisa jadi kita ngambil dasarnya bisa jadi dari RAB itu ya. Correct. Bisa jadi dari Tapi bagus juga kalau kita mau pakai RAB juga bagus juga.
Masihnya lebih cepat juga. Ya. Terus bisa align juga dengan cost. Nanti kan misalnya sometimes kita mau pakai cost itu untuk define S-curve, kita bisa pakai dari situ. Saya sering nggak pakai dari situ. Makanya kan saya bilang tadi referensinya kita bisa pakai exhibit A, exhibit C, exhibit D, exhibit E sama F. C itu nanti kita reference, misalnya sometimes kita mau bikin schedule itu. Nanti saya lihat di channel saya itu ada yang bikin S-curve. Itu nanti kita bisa pakai dari situ. RAB itu kita masukin ke dalam schedule kita, jadi S-curve. Gitu. Oke, ngerti. Ini apa namanya yang tadi dikirim kok belum masuk ya? Ini di sini nih. Klik di sini. Download nih. Di chat ini Mas. Chat ini. Di chat in channel kan? Chat ini. Terus ini klik, terus download. Oh, belum masuk ya? Kalau enggak saya kirim dari ini deh, email aja. Boleh. Dan waktu di sini masih belum masuk ya. Chatnya masih kosong masalahnya. Nah, saya kirim ke Outlook aja. Yes, ketemu. Apa emailnya? pram dot tp Tango Papa @gmail. Ya. Oh ini ya. Ya. Mbak Gunita, mau request gak? Halo? Saya sudah ngerjain, Pak. Tapi sampean punya ini? Sudah. Oh wes toh. Sudah. Ya wes. Kalau sudah tak kirim ke Mas Pram aja. Pak Arif, nanti aku nanya yang MS Project ya Pak, sedikit. Boleh aja. Nanti aja setelah Pak Pram. Sampai ke chapter ini sudah ya? Oke, masih inilah ini saya ya nanti saya ini lagi deh. Kalau sudah ini rekamannya saya tutup dulu. Nanti kita bahas yang lain. Boleh Pak.